Pemirsa Intens Investigasi sempat berseteru dan saling lapor karena dampak uang donasi Agus Salim. Kini Denny Sumargo dan Farah Tabbas pun akhirnya berdamai. Semua ini terjadi pada Rabu 4 Desember kemarin, di mana Menteri Sosial Saifullah Yusuf mempertemukan Denny Sumargo dan Farah Tabbas. Pertemuan kemarin pun berlangsung damai hingga musyawarah yang dilakukan untuk menemukan titik temu bisa tercapai. Dan tidak deadlock lagi seperti pertemuan mediasi sebelumnya yang sempat dilakukan oleh pihak Novi dan Agus. Kesepakatan yang diperoleh juga sesuai dengan peruntukan awal saat donasi Agus dikumpulkan, yaitu fokus kepada pengobatan mata Agus. Hal ini pun akhirnya diterima oleh Denny Sumargo dan juga Farah Tabbas. Lalu benarkah Denny Sumargo akhirnya merasa lega usai berdamai dengan Farah Tabbas? Benarkah keduanya pun sudah saling meminta maaf dan akan mencabut laporan masing-masing? Tidak hanya itu, Denny Sumargo pun juga berharap agar Agus bisa segera bertemu dan juga berdamai dengan Novi. Selain ingin memberikan contoh yang baik kepada masyarakat, ia pun juga yakin kalau Novi memang memiliki niat baik kepada Agus. Sementara itu, Yusuf Hamka sebagai pihak yang ikut menengahi pada saat itu juga ikut memberikan komentarnya terhadap perdamaian Denny Sumargo dan Farah Tabbas. Lalu, seperti apa Yusuf Hamka melihat perdamaian yang sudah terjadi antara Denny Sumargo dengan Farah Tabbas? Dan benarkah karena bisa mendamaikan dirinya dengan Denny Sumargo, Farah Tabbas pun tidak lupa mengucapkan terima kasih kepada Yusuf Hamka yang sudah menjadi mediator, termasuk juga kepada Pak Menteri Sosial dan juga Wakil Menteri Sosial. Lantas seperti apa komentar Agus yang bisa bertemu langsung dengan Menteri Sosial? Bersediakah Agus untuk mengikuti semua arahan dari Menteri Sosial untuk proses pengobatannya? Pemirsa, bersama Intens Investigasi, kami hadirkan kabar terkini, terpercaya, dan teraktual. Tetapi sebelumnya, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Pertemuan di kantor Kementerian Sosial yang berlangsung damai kemarin akhirnya menjadi titik balik damai buat Denny Sumargo dan Farah Tabbas. Ya, sebelumnya perseteruan antara keduanya tidak hanya berlangsung di media sosial saja, tapi Denny Sumargo pun sampai mendatangi kediaman Farah Tabbas. Lalu, Farah pun melaporkan Denny Sumargo, begitu juga dengan Denny Sumargo melaporkan Farah Tabbas. Saling lapor dan saling kecam. Itulah yang terjadi pada dua orang public figure ini. Semua terjadi karena kisru donasi untuk Agus Salim yang sulit ditemukan jalan keluarnya. Namun kini, Denny Sumargo pun merasa lega. Ia mengaku memang damai seperti inilah yang diinginkannya. Selain itu, mereka berdua pun akan saling cabut laporan. Termasuk Farah Tabbas akan mencabut laporannya kepada Novi. Hal ini pun kembali membuat Denny Sumargo lega karena ia yakin itikat baik Farah Tabbas itulah yang ditunggu oleh masyarakat, sekaligus jalan yang dinantikan oleh banyak orang untuk kasus donasi antara Agus dan Novi. Alhamdulillah malam ini kita bersama dengan negarawan Indonesia, Pak Haji Yusuf Hamka dan Pak Menteri dan Pak Wakil Menteri. Dan ada juga Mas Denny yang kamu kangenin. Bilang aja kalau kangen. Iya, enak. Saya kangennya sama Deddy Corbuzier aja lah. Terima kasih, semoga apa yang terjadi hari ini adalah saya nggak bicara masa lalu lagi, tapi sama-sama masa depan. Membangun bangsa. Indonesia emas itu bukan emas batangan, tapi masa depan Indonesia. Nanti kita olahraga bareng Mas Bang. Amin, terima kasih. Terima kasih. Karena beliau ada pebasket, itu basket tuh nama saya Bas Abbas. Abbas itu anak basket, Pak. Jadi dia sebenarnya anggota saya, Pak. Abbas itu anak Abbas basket. itu anak buah Bang Saiful. Wah, malam ini tenang banget.
langit terang dan bintang terang. Karena sini ada bintang-bintang semua berkumpul. Terima kasih. Bintang kemanusiaan. Denny pahlawan Indonesia. Satu pahlawan Indonesia dong. Pokoknya nggak boleh lagi bilang hajar sama Mas Denny Sumargo. Jangan. Orang lain aja. Orang lain, makasih Pak Menteri. Makasih. Terima kasih ya semua ya, matur nuwun ya. Iya, kalau saya pribadi memang ini yang harus dijalankan. Dari awal saya udah bilang sama Mas Farhan juga. Cuma kan terjadi ada konflik pribadi antara saya dan beliau. Tapi beliau juga sudah menyampaikan tadi pengertiannya dan juga permintaan maafnya. Dia juga menyampaikan kepada untuk istri dan keluarga saya respect lah. Karena jangan dibawa ke ranah pribadi. Dan saya juga menyampaikan permintaan maaf saya kalau misalnya ada mungkin kesalahpahaman. Karena ini kan masalah bukan siapa yang tidak minta maaf, siapa yang minta maaf dulu, bukan. Tapi masalahnya adalah kesadaran diri kita aja gitu untuk menyelesaikan ini dengan baik. Jadi tinggal dicari baiknya. Karena ini masalah kan antara Novi dan Agus dan kemudian reaksi donatur. Semoga donatur juga bisa memahami kondisi yang baik ini, di mana sudah ada istilah untuk mencari perdamaian. Tapi jangan lupa donatur juga dilibatkan. Saya pikir kalau donatur berkeberatan, tidak. Karena donatur ini punya hati yang luar biasa. Mereka hanya kecewa. Kecewa kenapa? Karena orang yang menolong, yaitu Novi, dilaporkan ke polisi. Sesimpel itu. Tadi Yusuf sampaikan oleh Mas Farhad bahwa dia akan menarik semua laporan, itu itikat baik. Dan itikat baik itu yang kita tunggu dan pasti masyarakat akan respect. Itulah cara untuk mengambil masyarakat punya hati yang baik. Karena itikat baik itu harus terlihat. Itu Udah gimana? beres lah. Udah berarti mau dicabut ya Bang? Selama ada babalun pokoknya semua harus cabut. Masya Allah. Kita nggak cubit-cubitan, tapi cabut-cabutan. Dengan keringanan hati saya, ya kami saling memaafkan lah gitu. Dan intinya sebenarnya Bang Denny Sumargo ini orang baik gitu. Kenapa orang baik? Makanya hadir hari ini. Dan saya menyatakan minta maaf dengan kerendahan hati saya, terutama buat keluarga atau istrinya dan saudara-saudaranya. Begitu juga Bang Denny juga menyampaikan rasa persahabatan, karena dari awalnya kami nggak ada masalah. Nah ini mungkin karena dunia medsos sekarang ini sehingga jadi seperti itulah. Tapi saya nggak lihat masa lalu lagi. Sekarang saya katakan bahwa saya ingin lihat masa depan. Saya ingin Agus sembuh. Saya ingin para donatur itu bawa uangnya nggak kemana-mana, tapi semata-mata untuk membantu orang yang susah, membantu kaum yang lemah. Denny Sumargo juga berharap Agus bisa bertemu langsung dengan Novi dan berdamai hingga nantinya bisa menjadi contoh baik bagi masyarakat. Apalagi Novi yang menonton perdamaian ini dari rumahnya tidak akan berkeras hati dengan adanya itikat baik yang sudah disepakati bersama. Apalagi yang diprioritaskan Denny Sumargo memang pencabutan laporan Farhad Abbas ke Novi. Karena menurut suami Olivia Alan ini, Novi memang orang baik meski baru terjun ke dunia kreator. Jadi seharusnya dirangkul dan bukannya dipukul. Karena itu, Denny Sumargo pun memprioritaskan agar Farhad Abbas mencabut laporannya terhadap Novi. Sedangkan untuk laporan Farhad Abbas kepada dirinya, Denny Sumargo pun tidak terlalu mempermasalahkannya. Bagi Denny Sumargo, kejadian ini pun bisa menjadi pembelajaran bagi dirinya sekaligus untuk masyarakat luas. Mas Farhad tarik laporan terhadap Novi tanpa ada paksaan. Agus pun juga begitu, dia datang kepada Novi, Novi datang kepada dia, saling bersalaman, saling berbaik-baikan. Pengobatan jalan, contoh yang bagus gitu. Dan saya pikir Novi yang nonton di rumah juga tidak akan berkeras hati kalau sudah ada itikat baik yang terlihat. Saya nomor satu prioritas saya laporan Bang Farhad ke Novi dan juga orang-orang lain. Termasuk ke beberapa orang lain. Saya pikir itu nggak diperlukan. Kalau laporan saya ke Bang Farhad ke saya, nggak apa-apa. Bang Farhad nggak menjawab juga, kita nggak ada masalah gitu. Karena yang saya khawatirkan gini loh, Novi ini orang nggak ngerti dia. Dia ini anak baru yang baru bermain di dalam dunia content creator ini. Dia lagi berusaha untuk belajar. Kita harus rangkul, bukan kita pukul. Kalau kita pukul dia adalah salah satu aset bangsa kita yang juga banyak membantu orang. Terus yang lain gimana kabarnya? Kalau orang lihat Novi aja dipukul, apalagi kita gitu. Kita kan pengen menginspirasi orang, anak-anak bangsa untuk lebih berani. Oke, ada salah, tapi belajar tanggung jawab, bukan dipukul gitu. Saya pikir itu nanti akan dilakukan ke depannya dan saya harap ini semua bisa jadi pembelajaran yang baik gitu.
Sementara itu, Yusuf Hamka juga sebagai pihak yang ikut menengahi mengaku senang karena pada akhirnya bisa terjadi perdamaian. Apalagi bagi Yusuf Hamka, Denny Sumargo dan Farhat Abbas ini adalah aset nasional. Dan ia melihat awalnya memang kesetiakawanan sosial yang diusung oleh Denny Sumargo untuk membantu Agus. Dan ini menjadi dahsyat apalagi orang Indonesia memang sangatlah dermawan. Karena itu harus digaungkan menjadi sebuah bentuk kesetiakawanan sosial. Sebagai aset nasional, peran mereka pun diharapkan bisa membantu lebih banyak lagi orang yang membutuhkan. Ya, saya cuma menyampaikan tadi bahwa ini sesama bangsa dan ini aset nasional. Baik Denny, baik Farhat aset nasional. Yang penting kita harus jaga kesetiakawanan sosial yang telah dibentuk oleh Adinda Denny dengan mencoba di podcastnya terus terkumpul dana dalam 3 hari 1,6 miliar. Ini sangat dahsyat karena memang ini orang Indonesia ini sangat dermawan dan ini yang harus kita gerakan menjadi gerakan nasional kesetiakawanan sosial. Jangan sampai kesetiakawanan sosial ini jadi orang nggak berani untuk setia kawan membantu gotong royong kepada teman-teman yang membutuhkan. Karena kasus ini menjadi melebar kemana-mana. Kita melihat kasus Agus, karena Bung Denny punya podcast, kesetiakawanan sosial mengumpulkan 1,6 miliar. Dan ini bukan jumlah yang kecil, jumlah yang luar biasa. Nah sekarang ini kita membutuhkan teman-teman seperti Denny, seperti Farhat, seperti Novi, ya kan, untuk memperbesar, menggalakkan kesetiakawanan sosial ini menjadi sesuatu gerakan nasional sehingga negara jangan kita biarkan jalan sendiri. Negara membutuhkan kita semua yang swasta untuk berkontribusi. Kalau kita bisa memobilisasi donasi-donasi untuk orang korban, misalnya seperti Agus Salim, ada korban bencana alam, ada korban banjir, korban kebakaran, dan ini aset nasional yang harus dipertahankan. Usai terjadinya perdamaian, Farhat Abbas pun mengucapkan banyak terima kasih kepada Yusuf Hamka yang sudah menjadi mediator sekaligus kepada orang-orang hebat termasuk Menteri Sosial dan Wakil Menteri. Ia pun mengungkap seharusnya perdamaian ini pun terjadi dengan tetap mengutamakan pengobatan Agus. Nah ini adalah saksi-saksi Indonesia damai ini ya. Indonesia damai. Aku doa mudah-mudahan Pak Prabowo berhasil memimpin Indonesia. Amin, amin. Dan saya Pak Menteri. memuji Pak Menterinya Arif bijaksana gitu. Amin. Ini namanya restoratif justice nih. Wamen ini Wah, juga. Pak Wamennya ini luar biasa. Cuman tadi Pak Wamennya nggak mau salaman sebelum saya salaman dengan Mas Denny. Berarti Prabowo banget. Prinsipalnya dulu yang salah. Iya. Aku baru kali ini loh. Padahal ini abangku, dia bilang jangan bulan salaman saya kalau sebelum Bang Denny gitu. Akhirnya saya cium tangannya Bang Denny semua. Terima kasih. Terima kasih Bang Denny ya. Sama-sama. Terima kasih Mas. Terima kasih. Ucapan terima kasih kepada Yusuf Hamka, dia adalah abang orang tua kita yang mana malam ini satu proses perdamaian yang luar biasa sekali karena hadir pengusaha kita, konglomerat kita dan Pak Menteri loh. Saya kaget juga tiba-tiba loh, udah ada Pak Yusuf Hamka, ada Pak Menteri, Pak Wakil Menteri. Ya apalagi nggak mungkin lah. Ya, kita selesaikan masalah bukan mencari masalah, tapi pergi ke musola lah, sholat dan banyak berdoa. Nah, beliau ini adalah yang merupakan kerabat dari Pak Yusuf Hamka, dari Denny Sumargo dan juga udah saya anggap abang sendiri dari dulu. Orang mungkin nggak percaya, dikira saya ngaku-ngaku doang gitu. Yolo, kamu bilang nih, ini bapakku nih, Pak Yolo, ya kan? Gitu, Pak Yusuf, makasih banyak. Mulai hari ini kita nggak saling cubit-cubitan, tapi cabut-cabutan. Semua RP dicabut gitu. Ini atas perintah Pak Wakil Menteri, fokus pada pengobatan Agus dan nggak ada ribut, karena semuanya niatnya baik gitu. Jadi nggak ada yang kalah, nggak ada yang menang, tapi insya Allah mudah-mudahan semua berjalan baik. Nanti kita minggu depan sepulang mungkin semua Mas Denny semuanya kita kumpul lagi. Dan kita Menteri janji akan melakukan tes kesehatan kejiwaan Agus yang tertekan karena Menteri prihatin melihat kondisi Agus.
Lalu seperti apa perasaan Agus usai memenuhi undangan Kemensos dan bertemu langsung dengan Menteri Sosial? Benarkah Agus akan bersedia mengikuti semua prosedur pengobatannya sesuai dengan kesepakatan bersama Kemensos? 3 juta subscriber, luar biasa sekali 3 juta. Ya pokoknya semakin sukses lah dan bisa menghadirkan sesuatu yang memang baik untuk diperlihatkan. Pertemuan dengan Menteri Sosial yang terjadi kemarin siang juga membawa angin segar buat pengobatan mata Agus yang sempat tertunda karena kisru donasi Agus. Agus mengaku bahagia setelah bertemu langsung dengan Menteri Sosial walaupun hanya bisa mendengar suaranya saja. Selain itu, Agus pun juga bersedia akan mengikuti proses yang berjalan dan mengikuti arahan dari Menteri Sosial. Dan ia pun memohon agar pengobatan matanya pun bisa berjalan lancar. Apa yang menurut Agus puas? Ya nanti kita lihat aja prosesnya. Ya nanti. Kalau untuk rasa dan kan pasti ya kalau namanya pertama kali ketemu gitu, nggak pernah ketemu dengan suaranya gitu. Kayak sebuah mimpi bisa ketemu Bapak Menteri langsung. Ya walaupun bisa mendengar suaranya aja. Selain Agus yang merasa senang, pihak Novi pun juga turut senang karena akhirnya Agus pun bisa bertemu dengan Menteri Sosial. Sebagai kuasa hukum Novi, Gary Julian sangat antusias apabila pihaknya akan dipertemukan dengan pihak Agus yang diinisiasi oleh Kementerian Sosial secara langsung. Karena pada dasarnya mereka pun selalu mengedepankan itikat baik ketimbang permusuhan. Apalagi Novi pun sejak awal tetap konsisten menginginkan damai, sehingga perdamaian pun pada akhirnya bisa terwujud usai pertemuan langsung dengan Menteri Sosial, sehingga tidak ada perdebatan dan pertikaian lagi seperti sebelumnya yang sudah menyita waktu, tenaga dan juga pikiran, dan pastinya sudah membuat Agus tertekan dan juga lelah dengan penantian akan kesembuhan matanya. Perihal undangan itu kita sebagai yayasan tentunya pasti tunduk dan patuh terhadap regulator, yakni dalam hal ini Kemensos ya, maupun Dinas Sosial Provinsi Kabupaten. Ya, kalau memang ada undangan selayak sepatutnya pasti kita penuhi. Gitu. Yang selama ini berjalan pun juga seperti itu. Iya dong. Kalau kita kan pada prinsipnya selalu mengedepankan itikat baik gitu kan. Adapun undangan ini yang kita tangkap mungkin informasi dari rekan-rekan media adalah satu itikat baik gitu ya. Pertemuan yang diinisiasi sama Kemensos ya nanti ya, akan ada. Ya kita harapkan ini tidak ada perdebatan lagi gitu kan, tidak ada hal-hal yang kemudian menjadi polemik gitu kan. Ini semua kalau memang sudah diinisiasi oleh Kemensos seperti informasi dari rekan-rekan media, tentunya pasti akan mengerucut pada satu kesimpulan yang sesuai aturan kan gitu. Artinya Abang sendiri menyambut baik nggak wacana Kemensos untuk mempertemukan pihak Novi dan Agus? Sangat baik lah. Dan memang di pertemuan kita yang sebelumnya pun juga kita menyampaikan hal yang sama juga kan. Itu Teh Novi selalu berkomitmen untuk menyelesaikan ini secara baik-baik. Kita bukan nggak setuju, tapi lebih kepada memang yang dijalankan selama ini seperti itu. Maka dari itu kan sejak awal saat Teh Novi ataupun pihak yayasan mengetahui adanya penyimpangan penggunaan dana yang terkumpul itu kita telusuri gitu kan, baik dari mutasi maupun dari pertanggungjawaban penggunaan gitu. Itu memang demikian regulasinya dan mekanismenya yang jalan. Yang diinginkan sebenarnya Teh Novi sebagai ketua yayasan, yang saya dengar dalam rapat-rapat badan pengurus yayasan itu setelah adanya pembinaan dari Kemensos maupun Dinsos, kita tunduk dan patuh pada aturan, itu aja sih. Jadi kita apapun hal-hal yang memang berkembang sebelum itu ya kita ubah, kita revisi
sesuai dengan aturan yang berlaku tadi. Kasus donasi Agus dengan Novi sepertinya akan baik-baik saja. Namun, masalah pernyataan RD Law beberapa waktu lalu yang menuding Novi menggunakan obat-obatan terlarang masih terus berlanjut. Benarkah pihak kuasa hukum Novi akan melaporkan RD Law terkait tudingannya kepada Novi tersebut? Selamat untuk Intens Investigasi dengan subscribernya 3 juta. Wow, keren banget. Semoga info-infonya bermanfaat buat teman-teman semuanya. Selamat. Di satu sisi, masalah donasi Agus yang berujung damai membuat lega banyak pihak. Namun, di sisi lain, Novi pun tampak serius untuk menempuh langkah hukum terhadap pihak lain yang selama ini dinilainya sudah mencemarkan nama baiknya. Ya, ditegaskan oleh pihak kuasa hukum Novi bahwa dalam waktu dekat ini mereka pun akan mengambil langkah hukum terkait pernyataan RD Law beberapa waktu lalu yang menuding Novi menggunakan obat-obatan terlarang. Hanya saja pihak Novi pun belum bisa banyak bicara, termasuk kemana RD Law akan dilaporkan nantinya, apakah ke Polda Metro Jaya atau ke Mabes Polri. Begitu juga pasal yang ia laporkan terhadap RD Law juga belum diketahui, karena semua itu masih dipertimbangkan oleh pihak Novi. Di sisi lain memang ada aspek-aspek yang sangat merugikan Teh Novi secara pribadi, baik itu kemudian penggiringan opini, misalkan saja pengguna narkoba begitu ya, penipu apa segala macam, ini yang harus kami benahi lebih lanjut yang insya Allah akan kami tempuh dalam waktu dekat. Maksudnya mungkin dalam inisial R ya atau iya. Itu yang akan ditempuh jalur hukum RDL. Oh, RDL. Iya. Berarti dalam waktu dekat akan dilaporkan terkait apa nih, atas pencemaran nama baik atau nanti teman-teman kita undang langsung di Polda tentunya atau di Mabes ya. Demikian pemirsa, kabar terkini, terpercaya, dan teraktual yang kami hadirkan hari ini. Saksikan terus Intens Investigasi setiap hari Senin sampai dengan Jumat, tayang 5 kali sehari dan Sabtu tayang 3 kali sehari, yaitu pada pukul 11 siang, 12 siang, 3 sore, dan 6 sore. Tentunya hanya di YouTube channel. Dan pastikan jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan komen channel Intens Investigasi.